gue berkesempatan untuk meliput peternakan ulet kandang di daerah Tangerang. Kali ini gue udah sampai lokasinya. Mari kita saksikan guys. Nih ternyata ada di dalam warteg. Tempatnya minimalis, tapi kayaknya hasilnya fantastis. Mari kita masuk guys. Halo guys, gue udah di dalam nih. Ayo kita langsung ketemu sama Agus ya. Assalamualaikum Mama Gus. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Masuk boleh nih, Mas? Silakan. Ini mau belajar ternak ini nih, ulet kandang nih Om Agus. Iya. Untuk para pemula, kira-kira apa aja yang diperluin, apa perlu berapa modalnya. Pokoknya kita pengen belajar banget nih pemula, banyak yang bertanya nih karena untuk pemasok ulet kandang ini masih langka, masih jarang, apalagi di wilayah Tangerang nih. Kayaknya baru Om Agus nih yang punya nih. Oke. Mungkin kalau ternak banyak ya, cuman karena yang kita tahu di Tangerang mungkin baru di sini gitu aja ya. Untuk modal itu yang penting kita siapin ini kotak. Kotak ini terbuat dari triplek yang ini ukuran 12 cm buat bingkainya. Yang bawah ini kita yang tipis saja Om, yang 3 mili ya, 3 mili Untuk tapi untuk triplek ini jadi acuan. Jadi misalkan, kita harus 12 cm, ini harus 3 mili, enggak. Yang penting jadi kotak gitu. Yang penting jadi kotak, intinya jadi kotak. Untuk panjang lebarnya juga nggak jadi acuan. Panjang lebarnya terserah, disesuaikan kapasitasnya gitu loh. Kira-kira nih Om Agus, nanya dulu, waktu Om Agus buat ini berapa modal pertama Om Agus? Kalau bicara modal, kebetulan kan kita masih ini ya, awal-awal ya. Kita pakai sisa-sisa triplek yang ada nih Om. Wah, jadi mantep banget. jadi kita belum mengeluarkan dana untuk triplek ini, paling beli paku-pakunya aja. Karena ada gitu loh, kita bekasnya triplek. Berarti untuk pemula kira-kira berapa butuh kotakan ini Om Agus? Untuk awal itu kalau bisa siapin 4 kotak dah ya, 4 kotak. Dengan tujuan gini, satu untuk pemijahan si kepik atau biangan kepik ini. Nah, kedua, nanti setelah kepik ini dipisahin dari larvanya, larva itu dibagi menjadi 2 kotak lagi. Jadi 2 kotak supaya dia jangan terlalu padat, biar luas lah gitu loh, perkembangbiakannya biar cepat. Nah, yang satu buat pengayakan kayak gini Om. Ini kan bekas pengayakannya nih. Ini bekas tai pengayakannya ini. Iya, ini yang udah diayak ini Om. Ini yang udah diayak ini tuh. Seger. Dan nah, hasilnya seger karena ini makanannya juga seger Om nih tuh, dari labu-labu siam kayak gini nih. Labu siam sayur, bisa labu siam, bisa wortel, bisa paya muda begitu. Untuk ini Om Agus, ketika pemula udah punya 4 kotak, berarti siapin indukan. Indukannya itu biasanya dari mana nih Om Agus? Aku ngambil dari Bogor, dari Ciseeng. Oh, waktu itu Om Agus ngambilnya dari Bogor. Iya. Hitungannya berapa? Per kilo. Per kilo. Sekilonya berapa nih Om Agus? Sekilo aku dikenain harga 125. Indukannya ya? Ya ini yang hitam-hitam ini indukannya. Dan ini udah mulai ada anakannya lagi nih. Larva-larvanya udah mulai netes ini, kecil-kecil. Guys, lihat guys indukannya.
ternyata ini indukan. Namanya apa ini? Kepik. Kepik. Iya. Ini namanya kepik. Indukan. Untuk indukan ini menjadi proses ulat kandang ini berapa lama, Mas? Proses jadi ulat kandang kurang lebih makan waktu 1 bulan ya. Jadi 15 hari kita teteskan di sini. Setelah 15 hari kita pisahin indukan dari larva. Nah, setelah dipisahin itu 15 hari ke depan itu sudah bisa panen. Sudah bisa Jadi panen. cukup 15 hari. Iya. Berarti hitungannya sebulan bisa 2 kali. Sebulan sekali karena kan ini prosesnya kan dari pemijahan ini kan 15 hari. Penggedean pembesarannya 15 hari begitu. Jadi 1 bulan. Nih saya lihat ada bonggol jagung nih. Fungsinya buat apa, Mas? Bonggol jagung untuk media peneluran. Oh, berarti biangan ini disediakan juga bonggol jagung gitu. Iya. Untuk media peneluran. Oh, berarti dia nanti nempel di sini apa gimana, Mas? Iya, nempel-nempel begitu. Cuman karena bentuknya larva ya, jadi nggak kelihatan sama mata. Kalau gitu. udah netes yang kecil-kecil gini baru kelihatan ini Om Dok. Yang Iya. kayak Oh umpet-umpet iya kecil-kecil. betul. Kecil banget nih. Kecil banget. Udah kayak gini langsung dikasih makan selama 15 hari. Kasih makan, Kasih makannya apa aja, Mas? Kita kasih makannya pur ayam sama sayur-sayuran begitu aja. Sayur bebas sayurnya. Sayur, iya itu yang disebutkan tadi antara wortel, labu siam, paya muda. Itu favoritnya kali ya. Favoritnya dia. Iya. Pakai pur ayam juga. Pakai pur ayam. Sehari ngabisin berapa, Mas itu? Dikit aja, Oh, kita campurin. pakai kira-kira. Iya, paling 2-3 genggam cukup kok, nggak banyak. Oh, pakai kira-kira. Iya. Ini indukan. Ada hasil yang udah ini, Mas Gus. Oh, ini nih. Ini hasilnya yang dipanen tadi, karena kita masih kapasitas kecil kan ya, jadi belum bisa muter harian panen belum. Nih, guys, hasilnya. Ini hasilnya, itu juga hasilnya. Sebulan Om Agus sudah bisa panen 1 kali sampai 2 kali untuk skala kecil. Di sini Om Agus ada sekitar 7 sampai 8 kotak. Untuk nanya nih Om Agus, buat penyemangat Iya, iya boleh. Untuk omset per bulan Om Agus sekarang berapa? Kalau untuk ini kan masih kapasitas kecil ya. Cuman kalau untuk iseng-isengan ini mah bangsa 700-an ya dapat. 700-800 dapat ini. Omsetnya aja masih skala kecil, 700.000 per bulan. Ini iseng-iseng berhadiah namanya. Ini apalagi skala besar. Ini Om Agus nih terlihat masih kepentok tempat. Kalau ada lagi makin jos. Ini untuk dijual ke kios berapa, Om Agus? Saya masukin harga 50 per kilo. Per kilo. Iya. Karena kita ulat ternakan Om, segar begini. Kita berani jamin untuk ketahanan hidupnya, kita berani jamin gitu loh. Beda sama ulat-ulat yang inilah yang dari kandang ayam gitu kan, yang pakai ini apa makanannya yang asal, ada tai ayam, ada pur ayam yang bercecer. Beda kalau ini makanannya kan ini dari sayur-sayuran, jadi sangat aman ini buat burung ini, karena kebetulan saya juga penghobi burung. Ternyata menurut kesaksiannya Om Agus, banyak kios yang bilang itu ulat kandang bertahan nggak begitu lama. Itu karena prosesnya dari tangan ke tangan lagi, dari supplier ke supplier lagi. Udah gitu juga dia peternak jauh ya, misal di Jawa, kita butuh di Jakarta. Akhirnya proses itu udah kemakan waktu lama. Nah, kalau ini Om Agus berani jamin untuk ternakannya sendiri, dan ini dengan pakan yang teratur, pakan yang bagus. Ini bisa berapa lama nih Om Agus? Tergantung perawatan Om. Kalau dia itu asal perawatannya benar, asal perawatannya bagus, dia akan bertahan hidup terus lama. Kalau misalkan ini ditaruh media lagi, dia akan menjadi kepik. Ada saran gak Om Agus buat para kios burung nih yang bilangnya ini tahannya nggak lama karena rawatannya mungkin nggak bagus. Untuk rawatannya buat kios burung nih biar awet dagangannya. Biar awet. Untuk tempat itu jangan terlalu padat ya. Satu, karena dia nggak tahan hidup kalau panas. Ya, biasanya kan dia pakai itu ya apa tatakan apa buat antar kopi itu tuh kan. Oh ya nampan. Iya nampan itu biasanya. Bisa nampan-nampan kecil gitu bisa. Itu bisa ditaruhin
sekilo itu dibagi 4 itu bagus itu Om. Kalau nampan-nampan kecil seukuran itu kan, Iya. seukuran itu. Minimal segini nih. Seukuran ini kan sampah nih. Berarti Ini dikasih sekilo dibagi 4 di nampan ini aku yakin aman. berarti seharusnya nih para kios kalau beli per kilo langsung dibagi 4 nampan apa 5 nampan karena dengan tujuan tidak kanibal, tumpang tindih, terlalu panas dan pekat lah di sini nih, mengakibatkan cepatnya mati dan kios merugi. Itu saran-saran dari Om Agus. Terus dikasih pakan Om, Kasih semacam pakan juga. pur ayam ya kalau di ini. Terus kalau di kios kan nyari labusim nggak mungkin ya. Iya. Pakainya ini aja sisa-sisa pisang yang kepeng-kepeng itu yang muda-muda yang masih Iya. mentah, potong-potong kecil aja masukin ke situ dimakan dia Om. Jadi nggak ada sampah yang dibuang kasarannya itu. Ilmu banyak nih dari Om Agus nih. Ini kira-kira Om Agus nih udah banyak orderan belum nih untuk wilayah ini nih? Wilayah ini aku belum banyak Om, soalnya panenan yang ini aku baru memproduksi bulan ini baru 20 kilo. Baru 20 kilo, jadi kan hanya beberapa kios itu. Soalnya kios itu kalau yang rame ya ada yang minta 4 kilo, ada yang minta 2 kilo, ada yang sekilo Jadi, gitu kan. Om Agus juga belum berani nih masarin ya, takutnya dikejar-kejar. Iya, saya pasarin. Biasa pasarin cuman yang deket-deket saya dulu, yang kenal-kenal dulu gitu kan. Itu pun saya dikejar-kejar terus Om. Belum besar soal ini. Tapi aku punya harapan ntar kedepannya ini mau tak gedein lagi dah. Amin. Ah. Ini proyek menjanjikan. Iya, mau tak gedein lagi nih. Ini kan istilahnya kita masih baru pemula ya, masih coba-coba gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk hasil udah ketahuan gitu loh. Secara teknik udah ini Ini udah ketahuan. Untuk pemula ini kira-kira susah nggak sih Om Agus? Gampang Om, yang penting suhu ruangan aja. Suhu ruangan? Iya. Ada di kisaran berapa sih kalau Om Agus bisa kasih incar-incar? Waduh, aku soalnya nggak terlalu detail ya. Tapi yang penting jangan terlalu panas juga, dia kepanasan mati. Jangan terlalu dingin juga. Kalau terlalu dingin, nantinya dia itu akan ini apa? Pertumbuhannya itu lambat. Bahkan ada larva-larva yang nggak netes gitu loh. Nggak boleh panas, nggak boleh dingin. Lembab-lembab gimana? Nggak Jangan juga. lembab, kering kayak gini kan kering ya. Nah, terlalu lembab juga nggak bagus dia. Cuman makanya dikasih sayur gini, ini sebagai media minumnya. Nah, gitu. Berarti polar dia nggak dikasih minum lagi gitu. Enggak. Ada sayur-sayuran yang mengandung iya, air. betul. Supaya medianya tetap terjaga ke ini keringnya gitu loh. Iya, siap, Gitu. siap. Untuk makannya kan itu tadi ada campuran pur ayam gitu kan. Terus medianya kan dari polar. Polar kan jadinya tai kayak gini Om nanti. Ini tai semua gitu kan. Iya. Habis padahal awalnya kan namanya polar itu kan kayak gini. Polar itu dedek dari gandum. Dedek yang dari gandum. Kalau dedek yang dari ini kan padi kan itu dedek ya. Iya, Dedek iya. kalau yang dari gandum itu yang bagus. Untuk ini apa? Supaya terjaga dari bakteri. Kualitas benar-benar dijaga Iya, sama Om Agus. bakteri. Kalau dedek itu Om, itu kan dari kios itu udah ada semacam hama ya. Yang kayak kepik-kepik hitam itu disangkanya itu kepik Iya. ulet kandang, padahal itu bukan, hama. iya. Dan itu akan Iya, menjadi kutu-kutu. nah kutu-kutu itu yang bisa memakan ini larva-larvanya, dia akhirnya gagal panen begitu. Ini berarti masa panennya sebulan itu sekali ya Om? Iya. Kalau kotaknya banyak kan bisa diprogram. Iya, bisa berkali-kali ya. Bisa berkali-kali. Kalau kotaknya banyak, semakin banyak modalnya ya semakin banyak ininya. Ini mau nanya nih Mas, kok awalnya gimana gitu loh Om Agus bisa kepikiran gitu loh di tempat seperti ini pengen ternak ulat kandang. Oh gini. Gitu awalnya gimana loh, sedangkan ya untuk ulat kandang ini biasanya dipakai-pakai tuh untuk peternak, Iya. untuk burung-burung yang ya buat breeding gitu. Iya, Kok breeding, ya. bisa kepikiran gitu. Iya. Ya itu gimana itu Om Agus? Oh gini Om ya, kebetulan saya itu kan ini peternak ciblek juga saya. Oh, peternak ciblek iya, juga. saya breeder ciblek. Wah, serba bisa ini Om Agus. Saya ini. peternak ciblek juga. Karena pasokan pakan ciblek itu memerlukan ulat kandang. Iya. Nah itu keselnya saya Om. Heeh. Di kios
misalkan hari ini ada ya, nunggu 4-5 hari ntar baru ada lagi. Jadi pasokannya ini jarang-jarang ada gitu loh. Kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Jadi aku jadi capek, wah pusing gitu kan. Coba lah kita iseng, kita ternakin sendiri ini ulat. Selain untuk apa itu pakan ya mungkin untuk kosnya itu lebih inilah saya lebih ngirit lah gitu pakan. Bahkan jangkrik pun saya ternak buat makan sendiri. Astaga, nih Om Agus Buat makan sendiri tapi talenta guys. iya. Dari berawal ternak ciblek yang kesusahan cari ulet kandang ya, dia sampai kepikiran ternak dan akhirnya dikasih jalan sukses loh. Dan dia sekarang lagi coba lagi ternak jangkrik. Next nanti kalau kita ada waktu kita bakal intip peternakan cibleknya, ternak jangkriknya. Oh, nih, orang super nih. Super nih. Berarti dengan berawal susah nih, akhirnya cari ulet kandang susah, buat breeding jadi nggak maksimal ya. Kalau kayak gini kan aku nggak pusing Om. Gitu. Yang ini kan sisa tai-tainya ini ya. Iya. Misalkan yang ini udah habis, banyak yang menjual. Ya stok saya ini kan habis. Nunggu yang dari sini kan lama. Iya. Dari tainya ini kan sengaja nggak saya buang Om. Nah ini nanti bisa ada apa itu uletnya lagi. Buat makan mah cukup. Bisa dilihat nih Om tuh. Mulai netes kecil-kecil di sini. Oh iya Ini nih, iya, tuh iya, kan. jeremet itu Nah, ya. Iya, nah benar, ini benar. kelihatan tuh kan. Ini tainya tadi nih sisa tainya. Makanya saya kasih makanan aja biar ini. Jadi saya kumpulin. Sayang kalau dibuang. Soalnya ini nanti bisa jadi ulet lagi gitu loh. Kalau buat pakan aja cukup. Oh berarti dari proses si kepik ini yang disebut biangan itu kepik, nanti dia akan berproses bertelur menjadi larva dan ulat kandang ini. Ulet kandang ini akhirnya. Berarti ulat kandang ini kalau kita rawat berapa lama mungkin bisa jadi kepik lagi. Bisa Om. Oh. Seperti ini nih yang kita nyoba ngetes dikit ini jadinya kayak gini nih. Ini kepik ini. Ini kepik ini. Tuh. Tapi masih agak-agak coklat karena masih muda ini. Ini kita bikin sendiri nih. Ini kalau buat pasokan kapasitas kecil ya, breeding kecil. Ini dikasih media lagi ntar bertelur jadi ulat kandang. Buat makanan burung sendiri aja cukup. Berarti ulat kandang ini kalau kita pelihara nih ya, bisa jadi kepik lagi. Bisa. Dan kepik ini bisa bertahan hidup kurang lebih 1 tahun. Untuk menjadikan si ulat kandang jadi kepik ini berapa lama untuk jadi indukan lagi? Memakan antara 2 sampai 3 bulan. 2 atau 3 bulan? Nah, 2 sampai 3 bulan jadi. Kira-kira kalau si Om nih, indukan ini ketika sudah panen terus menjadi si ulat kandang ini kan akan habis nih si indukan. Om akan tetap bertahan menjadikan indukan apa beli lagi? Kalau saya mendingan beli Om. Beli lagi karena apa tuh? Waktunya kan. Karena udah banyak konsumen udah banyak konsumen yang nanya ini udah sukses gitu. Jadi kita dikejar-kejar kios juga kan pusing kan. Makanya udah mendingan kita beli dalam misalkan ini makan waktu 3 bulan bikin kepik begini. 3 bulan kita panen udah 3 kali Om. Oh iya. Jadi sana sini ya. Di sana sini kena. Mendingan beli gitu kan. Lebih simpelnya, cepat. Mempersingkat waktu gitu. Kepik ini bakal indukan ulat kandang yang banyak belum tahu. Ternyata ulat kandang itu yang larinya kebut-kebut. Ini loh indukannya kayak kutu pasti nggak nyangka kan ini kayak kutu. Ntar bakalan jadi ulat kandang, dan ulat kandang kalau kalian bisa rawatnya lagi bakalan jadi begini lagi, tapi perlu proses 2-3 bulan. Untuk peternak kayak Om Agus, kalau ini udah habis pasti beli indukan lagi karena udah diincer-incer. Udah diincer-incer sama para pedagang kios, harus ngisi. Makanya mungkin untuk kalian guys yang mau coba breeding ulat kandang ini, ternak ulat kandang ini sangat menjanjikan omsetnya per bulan untuk skala kecil ya. Untuk ada 6 kotak 7 kotak ini itu bisa 700.000, apalagi berkotak-kotak. Oke, kira-kira terima kasih Om Agus ilmunya buat teman-teman di Mas Fitria nih. Oh iya. Iya sama-sama Bang, sama-sama. Semoga
ilmu ini bermanfaat bagi Amin, teman-teman. amin. Dan Om Agus juga makin sukses. Amin, amin. Oke, tetap pantengin channel Dimas Fitria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih Om Agus ya. Iya, sama-sama, Bang.